Hai semua, Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau membuat roti untuk sarapan. Nah ini tuh lembut banget, empuk seperti ini. 3 hari pun juga masih empuk dan ini tanpa mixer, tanpa ribet diulenin. Dan bagaimana caranya, apa aja bahannya, tonton videonya sampai selesai. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, di sini aku udah siapkan tepung terigu, lalu di sini aku siapkan juga susu cair. Ini agak hangat gitu ya, teman-teman, tapi nggak panas, hangat-hangat kuku gitu. Selanjutnya masukkan ragi instan dan juga gula pasir. Setelah itu diaduk sampai rata dan ditutup supaya kita tahu ragi instannya itu aktif atau tidak. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya, nah ini sudah ada bubble-nya kayak gitu ya. Jadi tandanya raginya itu aktif. Nah, setelah itu dituangkan semuanya. Nah, selanjutnya ini diaduk aja pakai sendok seperti yang aku bilang karena aku nggak ada mixer. Jadi di sini aku pakai sendok aja diaduk sampai rata. Nah, setelah semuanya sudah tercampur, ini masukkan butter ya, teman-teman. Nah, setelah masukkan butter ini dicampur lagi dan kalau memang ini tuh rasanya berat untuk pakai sendok, diulenin aja pakai tangan sebentar saja, make sure tangannya bersih ya, teman-teman. Nah, ini diulen itu ringan banget, nggak sampai bener-bener kalis kayak gitu, cuman cukup tercampur rata saja. Nah, ini karena aku tadi lupa untuk kasih garam, jadi aku kasih garam. Nah, seharusnya garamnya itu dicampur dengan tepungnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu ini diaduk aja seperti ini, diulenin dan ini sudah tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak lengket di tangan, lalu tambahkan sedikit minyak, sedikit aja. Ups, tapi ini agak sedikit banyak ya, teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya sedikit aja, supaya nanti tuh tidak lengket gitu aja sih, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, ditutup ya, teman-teman. Boleh tutup pakai plastik atau pakai kain atau ini aku tutup pakai tutup panci. Nah, setelah itu ini tutup selama 40 menit dan dia sudah mengembang seperti ini. Nah, kalau sudah mengembang, ini dikempesin supaya anginnya keluar. Nah, setelah itu pindahkan ke alas kerja. Nah, selanjutnya ini ditimbang ya, teman-teman. Jadi aku timbang masing-masing 50 gram karena oven aku kecil, jadi aku 50 gram saja sudah cukup. Atau kalau teman-teman pengen lebih besar ini boleh 60 gram atau sesuai selera aja. Tapi kalau menurut aku 60 gram itu sudah cukup ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ditimbang seperti ini lalu dibulatkan, dironding seperti ini ya, teman-teman. Nah, lakukan cara ini sampai selesai. Nah, setelah itu kalau sudah selesai di-rounding, ini ditutup supaya, yang lainnya tidak kering dan ambil satu adonan untuk diisi dengan coklat seperti ini. Aku pakai coklat batangan atau kalau misalkan teman-teman punya Nutella juga boleh atau stroberi atau jam atau apapun sesuka teman-teman aja. Nah, selanjutnya ini dipipihkan seperti ini supaya anginnya juga keluar. Selanjutnya diisi dengan coklat batangan tadi. Nah, selanjutnya dilipat seperti ini. Gampang banget ini lipatnya, yang penting rapat dan tidak, ada angin yang keluar gitu aja. Nah, setelah itu dibulatkan atau apa ya, nggak dibulatkan, diuluk-uluk kayak gitu loh, teman-teman. Maaf ya aku bahasanya tuh agak-agak aneh gitu, mohon dimaklumi. Nah, setelah itu kalau sudah membentuk seperti ini, lalu ditaruh di loyang. Lah, lakukan cara ini sampai semuanya selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ditutup dengan kain bersih selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini sudah mengembang seperti ini ya, teman-teman, udah dempet-dempet kayak gini. Ini aku olesin dengan susu cair supaya nanti kalau dipanggang dia tidak gosong.
Nah, selanjutnya jangan lupa untuk panaskan ovennya terlebih dahulu. Nah, setelah itu selesai di-brush sama susu seperti ini, lalu dipanggang di suhu 150 selama 20 menit. Dan hasilnya seperti ini. Jadi tadi tuh, jadi 2 loyang ya teman-teman. Nah, ini selagi masih panas diolesin dengan butter supaya warnanya lebih shiny dan aromanya juga wangi, rasanya juga enak. Nah, untuk satu loyangnya tadi, itu warnanya agak sedikit hitam karena aku lupa untuk ngejas, oven yang bagian atas, jadi agak sedikit, kelebihan waktunya, tapi ini sebenarnya nggak gosong dan hasilnya juga empuk, lembut, ini tuh enak banget, dan ini tuh cocok banget untuk sarapan atau tea time. Nah, terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada salah. Share video ini jika bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, terima kasih. Bye-bye.